Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Namun sebelumnya marilah kita siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Jemaat saya undang berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita saling melayani. Kita sambut kehadiran Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 4, baitnya yang pertama dan kedua, bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabulah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan yang kami puji dan sembah, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berterima kasih karena Tuhan selalu menjaga, memelihara dan menolong kami. Engkau mengetahui segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama kami di rumah kami masing-masing Tuhan, melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Berkati ibadah kami saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir, dan Engkau hadir bersama dengan kami di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan bermazmur. Kita akan membaca Mazmur pasal 118 ayatnya yang pertama sampai dengan keempat yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, ya Bapa di surga, di malam hari ini
Kami mengucap syukur banyak terima kasih di hadapan Engkau atas segala penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini, kami sebagai jemaat-Mu boleh melaksanakan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Dan di dalam ibadah ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu, Engkau kiranya menyertai kami. Engkau kiranya mengaruniakan hikmat bagi kami, dan kiranya Engkau membimbing kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami sampaikan di dalam ibadah ini benar-benar berasal daripada Engkau. Terpujilah Engkau ya Allah kami, yang adalah firman hidup itu. Kami berdoa di hadapan Engkau. Amin. Marilah berdiri. Kita mendengar firman Tuhan yang terdapat pada Yosua 14. Dibaca mulai ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, batas itu naik ke Bet Hogla melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke Batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Akhor batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara ke Gilgal di seberang pendakian Adumin yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En Semes dan keluar ke En Rogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Honim di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus. Itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Honim. Di sebelah barat, di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Meneftoa, lalu keluar dari kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baala, itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok ke Baala ke barat pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yearim, itulah Kesalon, turun ke Bet Semes dan terus ke Timna. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala dan keluar di dekat Yapnel, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah ke segala penjuru, batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan hari ini diberi judul Upah dari Kesetiaan. Saudaraku yang kekasih, sikap setia adalah sikap yang sulit ditemukan dalam diri seseorang. Sebagai manusia, kadangkala kesetiaan dapat berubah menjadi kuat atau lemah, tergantung situasi dan kondisi yang dialami. Sehingga sikap setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati sampai akhir hayat ternyata tidak mudah bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian Alkitab yang kita baca saat ini, kita akan belajar dari seorang beriman yang tetap kuat dan setia sampai lanjut usianya. Kita akan belajar dari kehidupan Kaleb. Kaleb adalah salah seorang dari 12 pengintai yang ditugaskan Musa untuk mengamat-amati kondisi dan situasi tanah perjanjian dari Tuhan atau tanah Kanaan. Pada awal bangsa Israel hendak memasuki tanah Kanaan. Pada saat itu, melakukan pengintaian tersebut, Kaleb berusia 40 tahun. Dan kalau kita membaca ayat di atasnya, yaitu di dalam ayat 1, Yosua pasal 14 ayat 1 sampai 5, di situ menceritakan tentang bangsa Israel yang telah menguasai sebagian besar wilayah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Tanah-tanah yang telah dikuasai oleh bangsa Israel di Kanaan itu akan dibagi-bagikan ke 12 suku dengan cara diundi. Saudaraku yang kekasih, bangsa Israel yakin bahwa Allah turut berjalan dalam pembagian tanah tersebut. Nah, pada kesempatan tersebut, Kaleb meminta bagiannya sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Lalu Kaleb menerima wilayah yang bernama Hebron sebagai tanah pusakanya, karena Kaleb tetap setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati sampai lanjut usianya. Itu di dalam ayatnya yang ke-14. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats yang kita baca hari ini, seperti dikatakan dalam ayat 10, bahwa peristiwa Kaleb menemui atau menghadap Yosua, ini adalah 45 tahun kemudian setelah Kaleb melakukan pengintaian. Jadi usia Kaleb pada saat Kaleb berkata dalam kitab Yosua 14 ini, ayat 10 ini, usia Kaleb adalah 85 tahun. Dan yang luar biasa adalah sekalipun Kaleb sudah berusia 85 tahun atau sudah lanjut usia, Kaleb mengatakan bahwa kekuatannya masih sama seperti 45 tahun yang lalu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara singkat, kisah kehidupan Kaleb dapat dijelaskan sebagai berikut. Ketika masih menjadi anggota 12 orang pengintai 45 tahun yang lalu, Kaleb adalah seorang yang mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, Kaleb adalah seorang yang jujur, yang percaya penuh atas pimpinan dan janji Allah, sehingga memiliki sikap berani untuk memasuki tanah Kanaan. Kaleb tidak bercabang hati seperti 10 pengintai lain
yang ketakutan menghadapi orang Kanaan. Ia tetap percaya penuh pada Tuhan karena Kaleb mengenal siapa Tuhannya. Dengan yakin Kaleb berkata, Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Bilangan 14 ayat 9. Ketika sudah berada dalam tanah perjanjian, Kaleb memperlihatkan sikap sebagai berikut. Sudah 45 tahun berlalu, tetapi tetap beriman dan percaya akan janji Allah. Masih merasa sama kuatnya seperti orang yang berusia 40 tahun. Sumber kekuatannya adalah keyakinan bahwa Allah akan menyertai dan selalu menyertai bangsa Israel. Kaleb meminta bagian tanah yang masih mentah, yang masih dihuni oleh bangsa Enak, yang berperawakan besar dan suka berperang. Ini menunjukkan semangat juang Kaleb yang masih sangat tinggi. Saudaraku yang kekasih, kota Hebron direbutnya dan kota ini berubah dari negeri yang senantiasa berperang menjadi negeri yang damai sejahtera. Dalam ayatnya yang ke-15. Kesimpulan yang kita dapatkan tentang karakter Kaleb adalah orang yang mengikut Tuhan dengan sejujur-jujurnya dan dengan sepenuh hati sampai lanjut usianya. Bahkan pada kitab Bilangan, Tuhan sendiri yang memberikan penilaian kepada Kaleb, yaitu dia adalah orang yang hatinya sepenuhnya untuk Tuhan. Dalam Bilangan 14 ayat 24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudaraku yang kekasih, upah atas kesetiaan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati adalah Tuhan memberikan perhatian untuk orang-orang yang memberikan hatinya dengan setia sepenuhnya. Ada berkat Tuhan di sana, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk keturunan atau generasi kita selanjutnya. Hasilnya dari Kaleb setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati adalah kita dapat melihat di mana Kaleb dapat menikmati masa tuanya dengan rasa puas dan damai, dan mempunyai kebugaran yang seperti kebugaran yang sejati, yang berakar pada kebugaran spiritualnya, hubungan pribadinya dengan Tuhan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana resep Kaleb dapat menikmati setiap masa dalam kehidupannya, bahkan sampai masa tuanya, dengan rasa puas dan damai, seperti yang tertulis dalam bacaan Alkitab kita saat ini. Kaleb taat pada Tuhan dengan sepenuh hati dalam ayatnya yang ke-8. Dan ketaatan Kaleb dibuktikan mulai dari ketika dia dipilih oleh Musa untuk menjadi pengintai sampai dia berumur 85 tahun. Kaleb percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Kaleb percaya bahwa setiap tanah yang diinjak akan menjadi pusakanya untuk selama-lamanya, sehingga kalau Kaleb meminta daerah Hebron yang dianggap sulit untuk dikalahkan, itu karena Kaleb percaya Tuhan dapat memberi sesuai dengan janjinya.
Kaleb tetap mengandalkan Tuhan. Kaleb sadar sepenuhnya bahwa kalau dia dapat memiliki kekuatan seperti itu adalah hanya karena Tuhan. Sehingga dalam ayat 10 dia berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita seperti Kaleb, mengikut Tuhan dengan setia sepenuh hati, kita akan mendapatkan penggenapan janji Tuhan, walau mungkin kita perlu melalui proses yang tidak enak. Bahkan keturunan kita pun akan diberkati, seperti yang tertulis dalam Yosua 14 ayat 9 ini. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Apakah kita sudah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita membaca kisah Kaleb di atas, mari kita sama-sama bercermin pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengikut Tuhan dengan setia dan sepenuh hati? Apakah masih banyak hal-hal yang harusnya kita lakukan untuk menjadi berkat bagi generasi ini, tetapi tidak kita lakukan? Coba kita renungkan dengan baik tantangan apa yang sedang kita hadapi dalam mengikut Tuhan, dan bagaimana kita belajar untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang tidak berubah di tengah situasi dan kondisi sesulit apapun. Apakah kita tetap bersyukur dan belajar taat pada kehendaknya sebagai tanda mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan saat ini juga memberikan kepada kita semacam indikasi bahwa orang yang mengikut Tuhan dengan setia sepenuh hatinya akan berjalan dalam sukacita, taat dalam kondisi yang tidak dapat diganggu untuk bersukacita. Sukacita yang benar adalah sukacita karena menyukai apa yang Tuhan sukai. Disitulah kita tahu bahwa kita sedang berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa hati kita ditaruh di hadapannya. Oleh karena itu, mari kita belajar melatih diri untuk bersukacita ketika berjalan mengikut Tuhan. Dan melalui kisah Kaleb ini, kita sama-sama menangkap pesan bahwa Tuhan senantiasa menggenapi janjinya, asalkan kita setia dan taat pada firman-Nya. Demikian renungan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Namamu Yesus, suci
supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah yang selalu setia mengasihi dan berkati hidup kami. Segala puji dan syukur kami sampaikan di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Saat ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sebagai umat-Mu. Malam ini kami boleh melaksanakan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan bahwa dalam peribadatan kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Ya Bapa di dalam surga, kiranya firman yang telah kami dengar itu boleh menjadi berkat baru dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Ya Bapa di surga, kami memohon kepadamu, tuntunlah hidup kami, agar kami selalu setia mencari dan mengandalkan Engkau, dimanapun kami berada. Dan dalam situasi apapun yang kami hadapi di sekitar kami, sebagai manusia, kami penuh dengan keterbatasan, sehingga kami selalu memohon mengandalkan Engkau sebagai penolong hidup kami. Maka di dalam doa ini, kami berdoa kepadamu dalam setiap pergumulan kami. Kiranya Tuhan menguatkan kami, menuntun kami, sekalipun terkadang kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup masing-masing di keluarga kami. Kami yakin dan percaya bila kami mengandalkan Engkau dalam hidup, maka Tuhan akan menjawab dan mendengar segala permohonan kami melalui doa-doa kami. Ya Bapa di surga, dalam doa ini kami berdoa kepadamu bagi jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan-pergumulan karena sakit, pergumulan karena mengalami musibah bencana, pergumulan karena kehilangan pekerjaan, pergumulan karena mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan menjawab setiap pergumulan-pergumulan yang saat ini sedang mereka hadapi. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa di surga, kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit. Engkau kiranya menghibur serta menguatkan mereka, dan Engkau kiranya melawat mereka, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan melalui jamahan tangan Tuhan yang penuh kasih. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu, kepada jemaat-Mu yang bersukacita karena merayakan hari ulang tahun, bersukacita karena ulang tahun pernikahan, bersukacita karena sukses dalam studi, bersukacita karena memperoleh berkat dalam hidup mereka. Engkau kiranya melengkapi segala sukacita yang mereka rasakan saat ini. Mereka bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami,
dalam pelayanan kami di tengah-tengah jemaat marturia, baik kami sebagai presbiter, para pengurus pelkat, panitia dan komisi-komisi. Tuhan kiranya menyertai dalam setiap tugas pelayanan kami di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih kami kembalikan kepadamu ya Bapa di surga. Inilah doa kami serta permohonan kami. Ampunilah kami dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 2 yang menyatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 86, baitnya yang pertama dan kedua, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang maha murah, Engkaulah sumber hidup kami, yang telah mencurahkan segala berkat bagi kami. Saat ini dengan penuh sukacita, kami membawa persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Ajarlah kami untuk menolong sesama kami yang membutuhkan melalui berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat bagi kami. Amin. Saudara terkasih, sumber kekuatan kita hanya pada Allah Tuhan Yesus. Sekarang jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan.
Kita menyanyi puji Tuhan dari Gita Bakti 227 bait pertama dan baitnya yang kedua. Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tanganmu melepaskan diriku. Tuhan jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera, kasih Allah melalui persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya.